Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Firdausiyah, BP 22101152630039. Yang terhormat Bapak Randi Permana Eskom Mkom sebagai dosen pengampu mata kuliah proposal skripsi. Saya dari kelas IAP 3 akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Penerapan Machine Learning dengan Algoritma Siemens untuk Pengelompokan Prioritas Proyek Konstruksi pada PT Deki Karya Bestari. Baiklah, selanjutnya saya akan memulai pemaparan materi proposal skripsi. Latar belakang, persaingan bisnis yang semakin ketat di era globalisasi menuntut setiap perusahaan untuk mampu menyusun strategi dan taktik bisnis agar dapat bertahan serta berkembang dalam lingkungan yang kompetitif. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam kemajuan teknologi industri, perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor dan supplier memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan pembangunan. Kontraktor berfungsi sebagai penyedia jasa konstruksi, sedangkan supplier menyediakan sumber daya material yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek. Membagi data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan nilai tengah titik atau centroid untuk memaksimalkan kesamaan dalam kelompok dan meminimalkan kesamaan antar kelompok. Salah satu algoritma clustering yang paling banyak digunakan adalah Siemens, karena algoritma ini mampu mengelompokkan data besar secara efisien dan mudah dipahami. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk membantu proses analisis data proyek adalah data mining. Data mining merupakan proses mengekstraksi informasi dan pola dari basis data besar menggunakan teknik statistik, kecerdasan buatan, dan machine learning. Menurut Rindu juga membuktikan bahwa penerapan Siemens efektif dalam menganalisis project health pada proyek telekomunikasi untuk menentukan prioritas tindakan perbaikan temuan-temuan tersebut, menunjukkan bahwa algoritma Siemens mampu memberikan hasil pengelompokan yang akurat dan informatif sehingga dapat diadaptasi untuk berbagai konteks industri termasuk konstruksi. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan efektivitas algoritma Siemens dalam mengelompokkan data numerik dan kategorikal untuk mendukung pengambilan keputusan. Misalnya, berdasarkan menerapkan Siemens untuk mengelompokkan data sosial berdasarkan usia, sementara itu menggunakan algoritma yang sama untuk mengelompokkan proyek pembangunan jalan berdasarkan tipe dan biaya konstruksi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menerapkan algoritma machine learning Siemens dalam pengelompokan proyek konstruksi pada PT Deki Karya Bestari. Dengan penerapan metode ini, perusahaan diharapkan dapat memperoleh hasil pengelompokan proyek berdasarkan karakteristik seperti nilai kontrak, durasi pengerjaan, lokasi proyek, dan instansi pemberi tugas. Rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana proses pengelompokan proyek konstruksi dilakukan pada PT Deki Karya Bestari saat ini dan apa saja kendala yang dihadapi perusahaan dalam menentukan prioritas proyek secara tepat. Yang kedua, bagaimana penerapan algoritma machine learning Siemens dapat digunakan untuk mengelompokkan proyek konstruksi berdasarkan karakteristik seperti nilai kontrak, durasi pengerjaan, lokasi proyek, dan instansi pemberi tugas. Yang ketiga, bagaimana hasil penerapan algoritma Siemens dapat membantu PT Deki Karya Bestari dalam menentukan prioritas proyek konstruksi secara lebih efisien dan mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama, proses pengelompokan proyek konstruksi pada PT Deki Karya Bestari saat ini sudah dilakukan secara objektif dan efisien tanpa kendala berarti. Yang kedua, penerapan algoritma machine learning Siemens dalam pengelompokan proyek konstruksi tidak memberikan hasil pengelompokan yang lebih akurat dibandingkan dengan metode pengelompokan manual yang digunakan sebelumnya.
Yang ketiga, penerapan algoritma Siemens dalam sistem pengelompokan proyek konstruksi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam menentukan prioritas proyek. Yang keempat, objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah data proyek konstruksi pada PT Daki Karya Bestari yang mencakup nilai kontrak, durasi pengerjaan, lokasi proyek, dan instansi pemberi tugas yang dianalisis menggunakan metode machine learning dengan algoritma Siemens untuk mengelompokkan prioritas proyek. Bab 2. Machine learning merupakan salah satu bidang penting dalam kecerdasan buatan yang banyak dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Teknologi ini memungkinkan komputer mempelajari pola dari data sehingga dapat melakukan prediksi dan mengambil keputusan tanpa memerlukan instruksi pemrograman secara eksplisit. Proyek konstruksi merupakan sebuah rangkaian aktivitas yang saling terhubung dan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memperhatikan batasan waktu, biaya, serta kualitas yang telah diterapkan. Data mining. Data mining merupakan proses pemanfaatan teknik analisis secara otomatis dan menemukan keterhubungan atau pola yang sebelumnya tidak tampak antar elemen data. Yang clustering. Clustering adalah salah satu metode dalam data mining yang berfungsi untuk membentuk kelompok-kelompok dari objek yang memiliki kemiripan karakteristik dalam kumpulan data berukuran besar. Algoritma Siemens merupakan metode klasterisasi dalam data mining yang bekerja tanpa pengawasan unsur bias. Metode ini membagi data ke dalam sejumlah klaster berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Proses pengelompokan dilakukan dengan meminimalkan jarak kuadrat antara setiap data dengan pusat klaster atau sentroid. Algoritma Siemens mampu mengenali pola alami dalam data tanpa memerlukan label awal, sehingga efektif digunakan untuk segmentasi. KDD merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi dari basis data yang sudah ada. Prosesnya melibatkan tabel-tabel yang saling terhubung, sehingga informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kerangka penelitian terbagi menjadi 6. Yang pertama, penelitian terdahulu. Tahap awal penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pengelolaan data proyek konstruksi di PT Daki Karya Bestari. Yang kedua, pengumpulan data. Tahap ini berfokus pada pengumpulan data proyek konstruksi dari dokumen dan database perusahaan, mencakup kategori, biaya, durasi, lokal, jenis pekerjaan, dan variabel relevan. Yang ketiga, analisa sistem. Data yang terkumpul dianalisis melalui pembersihan, penanganan data hilang, normalisasi, dan pemilihan variabel untuk memahami pola data sekaligus menentukan metode evaluasi klaster dan output yang diharapkan. Yang keempat, perancangan sistem. Pada tahap perancangan disusun alur kerja di sistem mengelompokkan proyek menggunakan algoritma Siemens, meliputi arsitektur machine learning dengan UML, diagram UML, desain proses clustering, dan rancangan antarmuka sebagai blueprint sebelum pengembangan sistem. Yang kelima, implementasi sistem. Tahap implementasi dilakukan dengan membangun model Siemens menggunakan Python, menerapkannya pada dataset proyek, serta menentukan jumlah klaster yang optimal. Yang keenam, pengujian sistem. Sistem yang dibangun diuji melalui evaluasi performa algoritma, pengujian fungsionalitas, dan validasi hasil klaster dengan perusahaan untuk memastikan akurasi dan manfaat sistem. Kerangka penelitian khusus atau teknis. 1. Penelitian pendahuluan. Tahap awal ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan proyek konstruksi di PT Daki Karya Bestari melalui peninjauan proses pengelompokan proyek yang masih dilakukan secara manual, serta memahami kebutuhan perusahaan dan menganalisis proyek berdasarkan karakteristik tertentu. Yang kedua, pengumpulan data. Data proyek konstruksi dikumpulkan dari sistem internal dan dokumen perusahaan, mencakup variabel yang relevan untuk proses clustering Siemens.
Yang ketiga, analisis data. Tahap analisis data bertujuan untuk memahami karakteristik data proyek melalui pembersihan data, normalisasi pemilihan atribut, serta identifikasi variabel yang mempengaruhi pengelompokan. Pada tahap ini ditentukan alternatif data proyek sebagai objek clustering menggunakan algoritma K-means serta kriteria yang digunakan seperti nilai proyek, durasi, jenis pekerjaan, jumlah tenaga, dan lokasi proyek. Yang keempat, perhitungan nilai awal. Tahap ini merupakan proses transformasi data agar sesuai dengan kebutuhan algoritma K-means melalui normalisasi data, penyusunan dataset dalam bentuk matriks, serta penentuan nilai K menggunakan metode evaluasi serta elbow method sehingga K-means dapat menghasilkan klaster yang optimal. Yang kelima, hasil clustering proyek konstruksi. Hasil perhitungan K-means menghasilkan kelompok proyek dengan karakteristik serupa, seperti perbedaan nilai proyek, durasi pengerjaan, jenis pekerjaan, dan pola lainnya. Clustering yang terbentuk menjadi dasar sebagai perusahaan dalam melakukan analisis dan pengembalian keputusan manajemen proyek. Yang keenam, perencanaan sistem. Tahap ini berfokus pada perencanaan sistem untuk menampilkan hasil pengelompokan proyek, meliputi perencanaan model K-means, database, dan antarmuka pengguna. Model dikembangkan dengan menentukan jumlah klaster, mengimplementasikan algoritma, serta memvisualisasikan hasil. Yang ketujuh, ada implementasi. Tahap implementasi merupakan proses penerapan seluruh rancangan yang telah dibuat, meliputi pembangunan aplikasi, integrasi model K-means dan database ke dalam sistem, serta pengujian fungsi antar bagian untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Yang kedelapan, pengujian. Tahap pengujian bertujuan memastikan sistem berjalan dengan baik dan hasil clustering sesuai kebutuhan perusahaan melalui pengujian model machine learning, pengujian fungsional sistem, serta validasi bersama pihak perusahaan sehingga sistem siap digunakan untuk analisis proyek. Demikian pemaparan proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.